Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus saat malam hari ini. Kembali kita akan melihat lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Waktu dan kesempatan lagi Engkau berikan kepada kami untuk kami melihat lagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang menerima, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih mengampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Siaplah hati kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, saat malam hari ini saya akan beri judul renungan firman Tuhan, yaitu aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita membuka di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mazmur 91 ayat pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan saya bacakan dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Ya. Jadi di sini kita boleh melihat, saudaraku, firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kudus, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saat-saat ini, saudaraku, tidak ada tempat perlindungan yang aman di dalam dunia ini. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, firman Tuhan jelas sekali datang di dalam kehidupan kita. Perlindungan kita hanyalah di dalam Tuhan adanya. Karena apa, saudaraku? Tuhan dikatakan di dalam Tuhan ada jaminan perlindungan di dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan pada akhir hari ini, kita percaya, kita mengakui di dalam dunia ini tidak ada tempat perlindungan yang sangat aman, saudaraku. Selain apa? Selain kita datang di dalam Tuhan, Dia adalah tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, di dalam Tuhan ada keamanan. Di dalam Tuhan ada perlindungan di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan, akan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dikatakan. Orang yang duduk, orang yang diam di dalam Tuhan, di dalam yang tempat maha tinggi, dan bermalam di tempat naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, dikatakan Allahku yang kupercayai. Saya yakin dan percaya kita yang ada pada saat malam hari ini, saudaraku. Kita yang sedang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang ada di rumah pada saat ini. Mungkin saudara juga yang masih ada di perjalanan, yang sedang menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Dia adalah satu-satunya tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan, yaitu tadi ayat yang kedua akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku. Nah, begitupun juga Daud berkata, Daud berkata di dalam dan hanya dekat Allah saja, dikatakan dan dekat Allah saja aku mendapatkan ketenangan, berarti mendapatkan perlindungan. Di ayat yang Mazmur 62 ayat yang kedua di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dikatakan, saudaraku. Memang betul, saudaraku.
Seperti Daud dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti ada perlindungan yang aman, ada perlindungan yang sangat ketat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya, yang berharap, yang menaruh kehidupannya kepada Tuhan. Ya. Seperti dikatakan dari Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mazmur 23. Ya, Mazmur 23 ayat yang tidak asing lagi yang sering kali kita dapatkan, yaitu di ayat keempat. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, ini pengakuan seorang Daud, saudaraku. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Sebab apa? Dikatakan bahwa Tuhan beserta di dalam kehidupan dia. Daud yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Ada keamanan perlindungan yang sangat teguh di dalam kehidupan Daud. Begitupun juga di dalam kehidupan kita yang ada pada saat malam hari ini, saudaraku. Tempat perlindungan kita aman bersama dengan Tuhan. Karena apa? Dia adalah tempat perlindungan kita. Ya. Jadi kita bisa berkata aman dalam lindungan Tuhan. Seperti ada satu pujian mengatakan aman dalam lindungan Tuhan. Ya. Orang-orang yang percaya kepada dia. Itu saudaraku, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Seperti Daud sendiri berkata, ya, sekalipun dikatakan aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena apa? Karena Allah menyertai di dalam kehidupan Daud. Begitupun juga dalam kehidupan kita. Mungkin pada hari-hari ini kita mengalami segala ketakutan di dalam kehidupan kita, kecemasan di dalam kehidupan kita, segala kekhawatiran, segala kegelisahan. Namun saat malam hari ini, saudaraku, firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, di sini saudaraku, yaitu ada syarat-syaratnya kalau mendapat perlindungan dari Tuhan. Yaitu syaratnya yaitu kita duduk dalam Tuhan. Ya, kita tetap duduk di dalam Tuhan, artinya kita berdiam diri di dalam Tuhan. Ya, kita berdiam diri di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Nah, di situ kita mendapatkan keamanan perlindungan yang daripada Tuhan. Ya. Artinya kita berserah dengan setia, kita berserah kepada Tuhan. Yaitu syarat-syaratnya kalau kita mendapat perlindungan di dalam Tuhan. Kita tetap dikatakan berdiam diri hanya di dalam Tuhan. Berduduk diam di bawah kakinya Tuhan. Di situ kita mendapatkan perlindungan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, artinya biarlah kita berserah, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena dia adalah tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Nah, itu artinya saudaraku, di saat kita mau mendapatkan perlindungan di dalam Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan, biarlah kita tetap duduk di bawah kakinya Tuhan. Artinya kita berserah, setia kepada dia dikatakan. Nah, terus lagi, maka Tuhan selalu meluputkan kita, ya, meluputkan kita di saat kita berserah, di saat kita percaya, di saat kita menyerahkan segala sesuatunya, kita percaya aman di dalam lindungan Tuhan. Di situ kita percaya bahwa Tuhan ada selalu tinggal di dalam kehidupan kita.
Karena apa saudaraku? Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Itulah kalau kita mau mendapatkan perlindungan Tuhan, ada syaratnya kita duduk di bawah kaki Tuhan. Tetap kita berharap, menantikan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, artinya lagi, yaitu saudaraku, syaratnya lagi kita selalu melekat kepada Tuhan di ayat yang ke-14 ya. Yang sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ya, aku akan meluputkannya, akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus percaya Dia membentengi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, sehingga aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, dikatakan Allahku yang kupercayai. Saat malam hari ini saudaraku, kita yakin dan percaya, kita sembah kepada Tuhan yang kita percayai. Dia adalah tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Dia adalah kubu pertahanan dalam kehidupan kita. Mengapa lagi kita harus takut? Berserah kehidupan kita kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan saat malam hari ini katakan aman dalam lindungan Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini biarlah tetap kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu, masalah, problema, ketakutan, tantangan dalam kehidupan kita yang selalu menghantui dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya kita bersama Tuhan aman dalam perlindungannya. Ya, saya katakan tadi, di dalam dunia ini tidak ada keamanan. Yang membuat aman itulah dalam perlindungan Tuhan. Di saat kita mau datang kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, di situ Tuhan selalu ada tinggal di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat malam hari ini, Pemazmur 91 ayat 1 dan kedua menjelaskan kepada kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan kita. Biarlah kehidupan kita, kalau kita mau diberikan perlindungan kepada Tuhan, tetap berdiam diri, duduk di bawah kaki Tuhan, selalu mau melekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan pada kita semuanya. Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sangat sederhana sekali, namun biarlah firman Tuhan ini selalu hidup, selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kebenaran firman-Mu sudah kami terima pada saat malam hari ini, bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami. Karena kami percaya aman di dalam perlindungan-Mu, Engkau yang memberikan keamanan kepada kami semuanya. Berkati setiap umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak, dari dewasa hingga sampai lanjut usianya pun Engkau berkati. Pekerjaan, usaha, mata pencarian jemaat-Mu Engkau berkati. Sehat-sehatkan umat-umat-Mu, kuat-kuatkan mereka, cukupkan kebutuhan keperluan mereka. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, mata pencarian mereka. Berkati pendidikan anak-anak-Mu semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.
gerejaku adalah rumahku.